Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita bersuka cita, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Onte Angel percaya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita, sebab Tuhan Yesus setia beserta dengan kita setiap hari. Amin. Kita mau mulai ibadah kita ya pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami semua bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memelihara hidup kami dengan setia dan sempurna. Kami semua ada di dalam keadaan yang sehat, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah rindu untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjamah dan memenuhi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Ante Angel mau mengajak kita menyanyikan satu pujian ya. Kita semua bertepuk tangan, bersuka cita. Kita nyanyi dari Terbit Matahari. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu pujian lagi ya. Kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Semua pergerakan untuk Angel ya. Yesus beserta
Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Semuanya masuk dalam hadirat Tuhan, ikut menyembah Tuhan ya. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan mendengarkan firman Tuhan.
Kami mau menyiapkan hati, kami mau menyiapkan telinga kami untuk mendengar. Kami mau fokus dengar firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu pagi hari ini. Roh Kudus, penuhi setiap hati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, kami siap mau dengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBI Agape. Kita bertemu lagi. Tadi kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Engkau. Bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, ajar kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, cerita kali ini berjudul Kuasa Doa Sepakat. Diambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Anak-anak ada contohnya ini nih ya. Kali ini ada contoh. Ini anak-anak pasti tahu. Ini apa? Ini adalah sapu lidi. Sapu lidi ya fungsinya pasti untuk membersihkan, baik sapu lidi buat membersihkan halaman ataupun sapu lidi untuk membersihkan kasur yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, sapu lidi ini kalau kita ambil satu batang saja, bisakah untuk membersihkan kotoran atau berfungsi untuk menyapu? Tentunya bisa ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Bayangkan saja kalau kita membersihkan lantai atau halaman, kita menggunakan satu helai sapu lidi ini, capek, pasti waktunya pun akan banyak dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Tetapi kalau kita menyapu satu lidi ini digabungkan menjadi banyak dan seperti ini, maka kalau kita menyapunya juga akan lebih cepat dan akan lebih bersih. Nah, cerita kali ini ada seorang raja dari Israel, raja yang keempat yang bernama Yosafat. Suatu waktu Yosafat mendengar kabar bahwa akan ada serangan atau beberapa serangan yang akan menyerang Israel. Bukan hanya satu bangsa saja yang akan menyerang Israel yaitu, tapi ada beberapa diantaranya Moab, bangsa Amon, dan juga Maurin dari seberang Laut Asin. Betapa kaget atau betapa terkejutnya dia, dan dia secara manusia pastilah takut ya. Tapi yang dia lakukan, yang Raja Yosafat lakukan, dia tidak meminta pertolongan sama negara atau bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain, kepada berhala, kepada teman atau apapun siapapun. Tapi Raja Yosafat ini datang meminta tolong hanya kepada Tuhan. Dan di dalam minta tolong, berdoa datang kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Dia tidak sendiri, tetapi dia memerintah kepada setiap warganya, setiap rakyatnya untuk berpuasa, untuk berdoa bersama-sama. Ya, kenapa? Karena kalau segala sesuatu dilakukan sendiri akan terasa berat. Contohnya kalau kita mengangkat meja, bisa paling bisa digeser, tapi kalau kita bersama-sama, meja itu bisa diangkat atau bisa dipindahkan secara cepat. Begitu juga Raja Yosafat ini, dia tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan dan berdoa bersama-sama dengan
rakyat. Di sini Yosafat ini berpikir kalau dia kerjakan sendiri itu berat, itu pasti sangatlah berat. Maka anak-anak kita bercontoh kepada Yosafat, segala sesuatu yang dianggap berat atau ketakutan kita jangan tanggung sendiri, kita harus berdoa bersama-sama. Contohnya kalau anak-anak merasa takut di dalam menghadapi ujian, di dalam apapun, kalau lagi sakit, kita boleh atau kita berdoa bersama papa mama supaya di dalam menjalankan segala sesuatunya, di dalam melakukan ujian ataupun apapun itu, di dalam ketakutan itu kita bisa merasa lega. Dan doa kita, kalau doa sepakat atau doa bersama-sama, kuasanya sangat besar sekali. Nah, anak-anak, kita boleh bercontoh atau kita melihat kehidupan atau sikap dari Yosafat ini. Kenapa Yosafat bisa menang di dalam perang melawan bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel? Bukan satu bangsa aja loh, yang tadi ada Moab, ada Amon, ada Meurin, tapi dia bisa menang. Kenapa? Satu tadi, Yosafat, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Dia tidak minta bantuan kepada raja yang lain, tidak minta bantuan sama berhala-berhala, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Kedua, dia berdoa kepada Tuhan tidak sendiri. Dia memerintahkan rakyatnya untuk bersama-sama berdoa dan berpuasa untuk melawan bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Dan ketiga, dia memiliki doa, di dalam doa itu memiliki iman. Dia ingat janji-janji Allah, karena janji Allah tidak akan pernah ingkar, ya. Dan ada satu orang yang bernama Yahaziel, dia memberitakan atau menceritakan kepada bangsa Israel, karena janganlah takut, karena yang bukan berperang bukanlah orang Israel sendiri, tetapi Allah yang akan melawan mereka. Benar saja anak-anak, karena kesungguhan hati mereka, bangsa Israel dapat menang melawan bangsa yang menyerangnya, itu bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Meurin. Nah, dari sini sikap hati Yosafat itu kita boleh contoh, kalau segala sesuatunya kita ditanggung bersama-sama. Kalau ada suatu masalah, kita tanggung bersama-sama, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri pada saat dia masih ada di dunia itu menganjur atau memerintahkan kepada anak-anak, kepada murid-muridnya untuk bersatu hati, berdoa bersama-sama di atas Yolteng Yerusalem. Dan terjadilah apa? Kuasa Roh Kudus terjadi. Nah, anak-anaknya, dari pelajaran ini kita boleh mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang berat kalau ditanggung sendiri akan menjadi berat, atau kita melakukannya tidak maksimal. Makanya kalau ada sesuatu yang berat, kita bisa bersama-sama berdoa bersama, saling berkesehatan. Seperti sekarang, contoh sekarang kita di dalam masa pandemi, kita mendoakan bangsa kita agar terbebas dari pandemi. Kita diadakan doa syafaat untuk mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia, agar bangsa kita terbebas dari pandemi. Itu semua kita lakukan secara bersama-sama, tidak sendiri. Nah, kalau kerjaan dilakukan sendiri, yaitu hasilnya tidak akan maksimal. Terus kita akan merasa lebih berat, dan kita akan banyak memakan waktu. Dan kita belajar dari sini, sekali lagi, kita boleh, kalau segala sesuatu merasa menghadapi ketakutan, kita datang kepada Tuhan. Kita bukan mencari teman kita, mengadu kepada teman kita. Belum tentu teman kita mau mendengarkan atau mau
memberi jalan keluar, tapi kita datang kepada Tuhan. Karena kata Tuhan, di waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Nah, kita di waktu-waktu kita takut, di saat-saat kita takut, kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memimpin kita. Nah, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan keluar untuk kita. Ya, ada satu ayat hafalannya yaitu Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan ya. Kalau kita mengadakan doa sepakat, kita bersehati dengan orang lain ya, agar doa kita cepat Tuhan dengar, karena janji Tuhan ya dan amin ya. Firman ini cukupkan sekian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Ajar kami terus Tuhan, agar kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak egois untuk mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membuka jalan keluar. Dan di rasa takut kami, Engkau ada untuk memimpin kami. Engkau ada untuk melindungi kami Tuhan. Beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.